keyakinannya semakin mantap, ya, fikrohnya, pemahamannya tentang dakwah, ya, semakin yakin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yo, ternyata perjuangan itu tidak harus dengan selalu dengan mengangkat senjata. Ada juga peperangan dengan perjuangan strategi, politik, perjanjian dan lain sebagainya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin ridhakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah yang seingat kita semua sudah sampai ke perang Khandaq, ya. Kalau sudah selesai pembahasan perang Khandaq, maka kelanjutannya adalah perang Bani Quraidah. Sebetulnya bukan perang, ya, ini, tapi pengusiran, bukan pengusiran juga, ya, karena ya bisa dikatakanlah pengepungan, ya, pengepungan Bani Quraidah. Siapa Bani Quraidah itu? Bani Quraidah itu adalah salah satu suku atau kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Ada Bani Kainuqa, ya, di Madinah itu, Bani Kainuqa, Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Jadi ada 3 kabilah Yahudi yang ada di Madinah dan menandatangani perjanjian damai dengan Rasulullah SAW dalam perjanjian Madinah. Siap hidup berdampingan, memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan ibadahnya, ya. Tapi mereka bersama-sama dengan kaum muslimin hidup di Madinah, dan ketika ada musuh harus saling bantu-membantu, ya. Itu diantaranya, ya, diantara poin dari piagam Madinah itu. Nah, tapi kita tahu di dalam perang Khandaq, Bani Quraidah ini melakukan pengkhianatan. Jadi dalam perang Khandaq itu atau perang Parit itu kan kaum muslimin dikepung, ya, dikepung oleh istilah saya pasukan multinasional. Karena apa? Seluruh kabilah orang-orang Quraisy kemudian kabilah-kabilah Arab bersatu mengepung kota Madinah. Maka dibuatlah parit. Nah, ini yang warna biru ini. Ya, parit untuk menutup jalan masuk ke kota Madinah. Parit ini digali oleh kaum muslimin, kita sudah membahas ini, ya, digali oleh kaum muslimin supaya pasukan multinasional atau pasukan Ahzab, ini disebut juga dengan perang Ahzab, dan ini ada di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Ahzab. Artinya Al-Ahzab itu partai-partai, kelompok-kelompok. Jadi maksudnya kelompok-kelompok kabilah yang bergabung, atau tadi saya sebut multinasional, ya, yang mengepung kota Madinah, menyerang kota Madinah. Tapi terhenti mereka karena tadi dibuat parit sehingga mereka tidak bisa memasuki Madinah. Nah, Bani Quraidah, mereka ini melakukan pengkhianatan. Mereka bergabung dengan pasukan Ahzab ini, membantu pasukan Ahzab ini. Saya nggak usah mengulang lagi, ya. Nah, singkat cerita bahwa ternyata pasukan Ahzab ini tidak berhasil menyerang Madinah karena mereka kembali pulang. Nah, tinggal di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menindak Bani Quraidah yang telah berkhianat. Jadi ketika selesai perang Khandaq ini, Rasulullah sudah
membersihkan badan, mandi, senjata diberesin dan lain sebagainya. Tiba-tiba malaikat Jibril ya datang kepada Rasulullah dan kemudian berkata, kata malaikat Jibril, apakah engkau sudah meletakkan senjata wahai Muhammad? Ya, apakah kamu sudah meletakkan senjata? Demi Allah, kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Sekarang ya, kata malaikat Jibril, segeralah engkau keluar menuju mereka. Maksudnya ini perintah Allah. Segeralah kamu menuju kepada mereka, maksudnya untuk menindak Bani Quraidah yang telah melakukan pengkhianatan. Ya. Nah, Rasulullah sempat bertanya kemana? Kemudian menunjuklah ke arah di mana ada benteng Bani Quraidah. Gitu. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk pergi ke benteng Bani Quraidah, mengepung benteng Bani Quraidah. Nah, perintah dari Rasulullah kepada para sahabat waktu itu ini diceritakan diantaranya oleh Ibnu Umar, menceritakan bahwa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kami, kata Ibnu Umar, sepulang dari perang Ahzab, janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali sudah sampai di benteng Bani Quraidah, di kampung Bani Quraidah. Jadi pergi kamu ke benteng Bani Quraidah, kepung benteng Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Waktu itu para sahabat pergi terlebih dahulu sebelum Rasulullah pergi. Tadi perintahnya, nah ini menjadi salah satu pelajaran ya buat kita tentang bagaimana berbeda pendapat dalam berikhtilaf. Ya, ini pelajarannya bisa diambil dari sini. Nah, ketika di tengah jalan ternyata masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Terbagi dua sikap para sahabat ketika masuk waktu asar ini. Satu kelompok mengatakan kami tidak akan sholat asar. Kata satu kelompok sahabat, kami tidak akan sholat asar walaupun sudah masuk waktu asar, kecuali kami sampai di benteng Bani Quraidah sebagaimana diperintahkan oleh Rasul. Jangan kamu sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Kata yang satu lagi, kami akan sholat di sini di perjalanan, ya, dan tidak akan mengulang lagi. Sekarang sudah masuk waktu asar, ya udah sholat asar aja. Adapun tadi, nah, jadi para sahabat ini berbeda. Nah, kalau bahasa kita sekarang karena Rasul tidak ada, berbeda dalam memahami nas. Sudah ada hadisnya, ya, hadis Rasulullahnya sama, hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim, tapi dipahami berbeda. Gitu. Sahabat mengatakan, Rasulullah kan tadi udah bilang jelas di hadisnya, nah kalau bahasa kita sekarang nih, di hadisnya jelas, jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Gitu. Nah, kata sahabat yang lain memahaminya berbeda. Iya, tapi maksud Rasulullah berkata seperti itu adalah sedapat mungkin, tujuan Rasulullah mengatakan itu sedapat mungkin kamu itu bersegera ke benteng Bani Quraidah. Kalau bisa mah sholat asar di benteng Bani Quraidah. Begitu maksudnya. Maka kami mah sholat asar di sini sekarang. Nasnya sama, dalilnya sama. Dalilnya sahih enggak? Sahih. Tapi pemahaman sahabat terhadap dalil sahih itu berbeda. Nah, ini pelajaran buat kita. Dan bagaimana Rasulullah mensikapi tentang itu? Ketika ternyata sebagian sahabat ada yang sholat di jalan, sebagian sahabat ada yang sholatnya itu di benteng Bani Quraidah. Bahkan kalau saya tidak keliru membaca, ada salah seorang ulama itu menjelaskan hadis ini, bahkan sebagian sahabat itu ada yang sholat asarnya itu di waktu maghrib, karena baru sampai di benteng Bani Quraidah di waktu maghrib. Kalau saya tidak salah baca ya, tapi saya membaca seperti itu ketika ada penjelasan hadis ini. Gitu. Karena mereka berpegang kepada kata-kata Rasul, jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Hal itu kemudian diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada kejadian seperti ini, ya.
Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sikap Rasulullah? Falam yu'aqib wahidan minkum. Ternyata Rasulullah tidak mencela salah satu di antara pendapat kami yang berbeda itu. Jadi Rasulullah tidak berkomentar. Ya, tidak berkomentar. Padahal bisa jadi di antara dua pendapat yang berbeda itu ada yang paling tepat. Tapi karena ini lingkupnya adalah lingkup ijtihadi, ya, perbedaan dalam istilahnya kalau dalam fikih itu istimbat, mengambil kesimpulan hukum, dan ini masih dalam kerangka ketaatan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah membiarkan, gitu. Rasulullah membiarkan itu. Nah, ini pelajaran buat kita dalam perkara-perkara ijtihadi, ya, bukan dalam perkara pokok, bukan. Kalau dalam perkara pokok kita tidak boleh berbeda pendapat. Seperti yang sering saya sampaikan, misalnya perkara pokok itu, sholat itu wajib. Boleh nggak berbeda pendapat? Nggak boleh, karena dia mah udah jelas. Dia mah sudah jelas dia rukun Islam, gitu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Sholat wajib. Sholat subuh 2 rakaat. Boleh nggak berbeda pendapat? Nggak boleh, karena sudah jelas itu, nasnya sudah jelas, dipraktekkan sudah jelas, gitu. Seperti itu, gitu. Tapi dalam hal ini, contoh seperti ini adalah contoh dalam ajaran Islam bahwa ada yang sifatnya qat'i, jelas, tegas, bukan hanya sahih, ya. Tapi bukan hanya sahih, ini kadang-kadang kita ini hadisnya sahih ini, gitu. Iya, masalahnya bukan masalah sahihnya, tetapi memahami hadis sahih itu juga bisa berbeda. Wah, menurut saya ini sudah tegas ini berdasarkan hadis sahih ini hukumnya haram. Lihat dulu apakah sharih tidak, jelas nggak menunjukkan kepada hukum tertentu. Nah, ini harus dipahami. Jadi sahih tidaknya sebuah hadis itu bukan kata putus, belum menjadi kata putus, gitu. Artinya jangan memudahkan, ini hadisnya sahih, jelas nih menunjukkan kepada keharaman atau kehalalan sesuatu. Lihat dulu, gitu. Kita ini orang awam, ya, termasuk saya di dalamnya orang awam. Jangan sampai hanya berbekal 1-2 hadis kemudian mengatakan ini halal, ini haram, gitu, tanpa kita meneliti dulu, melihat dulu bagaimana pendapat para ulama yang memahami, ya, ditinjau dari sisi bahasanya, ditinjau dari sisi sejarahnya, ditinjau dari hadisnya juga, ya, hadisnya apa, ini hadis sahih, tingkatan hadisnya seperti apa, gitu. Nah, ini ada perkara yang qat'i, ya, yang sudah pasti, yang sahih, sharih, jelas, itu tidak boleh ada lagi perbedaan pendapat kalau dalam perkara yang qat'i, gitu. Tapi ada perkara yang dhanni. Dhanni itu artinya multi tafsir. Dhon itu sangkaan, ya, kita berasumsi. Ini asumsinya menurut saya atau pemahaman saya terhadap di sini begini. Tapi mungkin saja ada pemahaman lain, gitu, tentang sebuah hadis. Itu namanya dhanni. Contohnya ini. Contoh dhanni. Sahabat ada yang mengalami begini, yang lain mengalami begitu, gitu. Nah, ini karena apa? Ini dhanni. Tapi dalam perkara qat'i, yang sudah qat'i, jelas, tegas, sahih, sharih, ya, sharih itu jelas menunjukkan kepada hukum tertentu, tidak ada perbedaan pendapat lagi di situ. Tidak ada lagi ijtihad. Kalau sudah ada nasnya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, sudah jelas, tegas, tidak ada lagi ijtihad, ruang ijtihad. Ruang ijtihad itu ada pada perkara-perkara yang dhanni, gitu. Bisa dipahami, Pak, ya? Gitu. Ini sedikit, gitu, kita belajar usul fikih, ya, sedikit, gitu, belajar tentang usul fikih. Fikih itu beda dengan usul fikih itu beda dengan fikih, gitu, ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi, ya. Maka kemudian kaum muslimin mengepung benteng Bani Quraidah. Ya. Nah, menurut Ibnu Hisham, pengepungan ini berlangsung selama 20 hari. Tapi Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa pengepungan ini berlangsung 15 hari. Nah, waktu itu pemuka kaum Yahudi, yakni Ka'ab bin Asad, menyampaikan 3 alternatif kepada kaumnya, kepada orang-orang Yahudi. Alternatif pertama, yuk kita masuk Islam aja.
Tapi kemudian orang-orang Yahudi nggak mau. Ya, kami tidak mau meninggalkan ajaran Musa dan lain sebagainya gitu ya. Kalau begitu, kalau kamu tidak mau masuk Islam, ayo sekarang kita berperang melawan Muhammad. Ya. Dan sebelum itu kita bunuh anak-anak kita, istri-istri kita supaya tidak jadi tawanan kaum muslimin. Bagaimana mungkin kami akan melakukan seperti itu, kata orang-orang Yahudi yang lain. Kalau begitu, ya udah kita perang saat ini. Kebetulan waktu itu hari Sabtu, hari Sabat, ya, hari Sabtu. Di mana pada hari itu tidak diperbolehkan orang Yahudi itu berperang. Udah kita mumpung ini hari Sabtu, kita perang aja sekarang, dan kaum muslimin menyangka kita tidak akan berperang. Kita sergap segera kaum muslimin, gitu. Mereka juga nggak mau, gitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian orang-orang Yahudi ini akhirnya memutuskan untuk tunduk kepada keputusan Rasulullah. Diserahkan, silakan mau gimana ini kami, mau diperlakukan seperti apa, mau ditindak seperti apa kami ini. Gitu. Nah, Rasulullah SAW ketika orang-orang Yahudi sudah menyerahkan kepada beliau tidak memutuskan sendiri, ya. Tapi kemudian memberikan pilihan kepada kepada orang-orang Yahudi, mau saya putuskan ataukah kamu meminta keputusan, ya, kepada kabilah Aus. Kabilah Aus ini bagian dari kaum Ansor, ya, orang Madinah itu kan ada suku Aus, ada suku Khazraj. Nah, suku Aus ini berkoalisi dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Di masa ketika di Madinah itu berkoalisinya orang-orang suku Aus ini dengan Bani Quraidah. Pemimpinnya siapa? Sahabat Rasulullah, ya, Sa'ad bin Mu'ad. Seorang sahabat masih muda, ya, sudah menjadi pemimpin kabilah, umurnya 30 tahun. Ketika dalam perang Khandaq ini, beliau ini nanti setelah peristiwa ini beliau wafat karena terkena panah. Dalam keadaan sedang luka-luka, Sa'ad bin Mu'ad itu memutuskan hukum. Karena orang-orang Yahudi mereka itu menginginkan yang memutuskan hukum itu Sa'ad bin Mu'ad, teman koalisi mereka gitu. Nah, kalau sama Muhammad pasti ini akan keras hukumannya gitu. Akhirnya mereka udahlah serahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Rasulullah. Ternyata, ya, Sa'ad bin Mu'ad keputusannya demikian keras terhadap pengkhianatan Yahudi ini. Kata Sa'ad bin Mu'ad, semua prajurit harus dijatuhi hukuman mati. Kata Sa'ad bin Mu'ad. Sementara keluarga mereka harus dijadikan tawanan perang. Ya. Nah, inilah keputusan yang sangat pahit bagi orang-orang Yahudi, sehingga pada saat itu Bani Quraidah dieksekusi. 400 orang dijatuhi hukuman karena dia telah berkhianat. Nah, ini memang sering peristiwa ini dijadikan anggapan bahwa kaum muslimin ini haus darah gitu ya. Ya, sebetulnya kan latar belakangnya mereka ini berkhianat dan mereka sendiri yang menyerahkan hukumnya itu kepada Sa'ad bin Mu'ad gitu. Tapi sebagian juga ada yang masuk Islam. Ya, sebagian juga ada yang masuk Islam. Karena setia kepada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Tapi orang-orang yang menyetujui, ya, pengkhianatan, maka mereka dieksekusi. Gitu. Nah, kita lihat bagaimana Huyai bin Akhtab, salah seorang tokoh Yahudi, ya, dia istiqomah ternyata dalam permusuhan. Istiqomah di dalam permusuhan kepada Rasulullah. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak menyesali perbuatan memusuhi kamu, wahai Muhammad. Yang pasti ialah barang siapa ditakdirkan kalah, dia pasti kalah. Jadi ini saya seperti ini karena sudah ditakdirkan saja sama Allah. Kemudian setelah itu dia memandang pada kaum orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, tidak usah takut, ya, menghadapi suratan takdir ini. Bencana besar yang telah memang ditakdirkan Allah kepada
Bani Israel. Gitu kata mereka. Kata dia ya, Huyai bin Akhtab. Nah, nanti anaknya ini Sofia itu menjadi istri Rasulullah. Jadi Sofia ini dia beriman ya. Anak dari Huyai bin Akhtab. Sofia itu orang Yahudi ya. Kemudian dinikahi Rasulullah, masuk Islam ya, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, ini peristiwa Bani Quraidah seperti ini. Tindakan kaum muslimin sangat keras kepada orang-orang yang berkhianat. Kita bayangkan kalau pasukan Ahzab itu berhasil menyerang dari arah belakang karena diberi jalan oleh Bani Quraidah, ya. Apa yang terjadi kepada kaum muslimin? Pada saat itu ya sudah bisa dipastikan gitu. Kalau dari arah belakang mereka menyerang, ya secara hitungan manusiawinya adalah musnah kaum muslimin dalam peperangan Ahzab itu. Maka tindakan keras kepada pengkhianat seperti ini adalah sesuatu yang pantas gitu. Nah, orang kadang-kala hanya melihat peristiwa ininya, bahwa orang-orang Yahudi dieksekusi gitu, tapi tidak melihat bagaimana gitu latar belakang mereka gitu ya, melakukan pengkhianatan seperti itu. Nah, hadirin hafizakumullah, seperti yang sudah disampaikan di pembahasan perang Khandaq, di akhir perang Khandaq itu ketika orang-orang musyrikin akhirnya mereka pulang mundur ya menuju ke Mekah, Rasulullah mengatakan kata-kata yang sangat terkenal bahwa hari ini, setelah hari ini kata Rasulullah, bukanlah mereka yang akan menyerang kita, tetapi kita yang akan menyerang mereka. Gitu. Jadi bukan mereka orang-orang Quraisy itu yang akan menyerang kita, tapi berikutnya setelah ini adalah kita yang akan menyerang mereka. Dan ini terbukti gitu ya. Nanti di peristiwa selanjutnya itu memang kaum muslimin yang melakukan penyerangan, tapi itu diawali oleh sebuah peristiwa yang sangat penting ya, peristiwa yang sangat terkenal, dan disebut ini peristiwa ini sebagai kemenangan yang nyata, yaitu perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Ya. Latar belakangnya perjanjian Hudaibiyah ini saya coba agak cepat karena waktunya. Jadi Rasulullah SAW, meringkasnya, Rasulullah SAW itu pada bulan Dzulhijjah tahun 6 Hijriah ya, pergi bersama istri beliau Ummu Salamah dan kemudian 1.400 orang sahabat berangkat menuju Mekah untuk melakukan umroh. Mereka tidak bawa senjata ya, Rasulullah dan para sahabat tidak bawa senjata, kecuali ya senjata yang hanya sekedar untuk para musafir yang biasa yang dipakai untuk orang muslim, bukan untuk berperang gitu. Mereka juga membawa hewan sesembelihan ya. Nah, ini untuk apa? Meyakinkan kepada masyarakat bahwa kaum muslimin ini akan melakukan ibadah umroh ya. Bukan mau melakukan peperangan gitu. Nah, ketika tercium kabar ini oleh orang-orang musyrikin, dan waktu itu ya kaum muslimin itu, Rasulullah itu mengutus Utsman bin Affan menuju ke Mekah untuk menyampaikan ini, maksud kedatangan kaum muslimin bukan untuk berperang, 1.400 jumlah yang cukup banyak ya untuk saat itu, tapi untuk melaksanakan ibadah gitu. Nah, ternyata Utsman itu ketika Rasulullah kemudian sampai di wilayah yang namanya Hudaibiyah. Saat ini Hudaibiyah ini dijadikan biasanya suka dikunjungi juga oleh orang-orang yang ibadah haji ya. Ada masjid, bekas-bekas masjid yang dibangun pada masa kekhalifahan siapa gitu ya. Masih ada tuh di sana ya, di wilayah Hudaibiyah itu. Masih ada sampai sekarang itu. Nah, orang boleh ya melakukan umroh itu mikotnya dari sana gitu. Mikot untuk umroh dari sana. Ada orang yang suka mikotnya dari sana gitu. Nah, menunggu para sahabat, Rasulullah dan para sahabat di wilayah Hudaibiyah itu kurang lebih sekitar 20-30 kilo menuju ke Mekah lah ya, Hudaibiyah itu. Ternyata Utsman bin Affan ini
kok nggak pulang-pulang. Tersiar kabar bahwa Utsman bin Affan itu sudah dibunuh. Tidak ada terdengar kabar, tapi ini kan kabar palsu ya. Sudah dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW, ya karena memang tidak ada wahyu ya yang menjelaskan tentang hal itu, karena suatu hikmah ya. Akhirnya Rasulullah juga mengira memang berita itu benar. Karena tidak ada wahyu, jadi Rasulullah itu tidak tahu hal yang gaib kecuali diberikan wahyu gitu ya. Ini menjadi bukti. Maka Rasulullah kemudian membaiat para sahabatnya, ya, membaiat para sahabatnya untuk berjuang, ya, untuk berperang. Yang tadinya memang untuk apa? Untuk membela Utsman bin Affan yang telah dibunuh. Gitu. Kabarnya kan sudah dibunuh. Jadi dibaiat 1.400 orang itu untuk siap berperang dengan senjata seadanya, gitu. Bukan senjata perang sebetulnya, hanya sekedar bedog lah gitu ya. Bedog yang untuk sekedar berlindung gitu. Dibaiat semuanya, itu yang disebut dengan bai'atur ridwan. Itu diceritakan di dalam Al-Quran ya. Bagaimana para sahabat tuh dengan keimanannya tanpa rasa takut, tanpa ragu, mereka siap ya berbaiat. Karena waktu itu bahasa dari para sahabat itu, kami pada saat itu berbaiat untuk menyongsong kematian. Karena memang persenjataan seadanya gitu. Ya bisa dikatakan kalau sekarang kayak orang bunuh diri aja gitu, bawa senjata, cuman bawa bedog gitu, melawan orang-orang yang dengan persenjataan lengkap gitu. Maka ungkapan dari para sahabat waktu itu, kami berbaiat untuk mati gitu bahasanya. Nah, ketika mendengar hal seperti itu, maka orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Ya, mengutus Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Karena begini, kalau para sahabat dibiarkan masuk gitu ya, nanti orang-orang Quraisy khawatir apa kata kabilah-kabilah Arab ya, ketika menyaksikan orang Quraisy ini tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi ingin menunjukkan bahwa orang Quraisy ini ngatur kaum muslimin gitu. Ya, ngatur kaum muslimin. Jadi punya kekuatan, punya power gitu. Ini menunjukkan itu sebetulnya perjanjian damai yang diajukan oleh orang Quraisy itu. Jadi Suhail bin Amr waktu itu dia mengajak kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah untuk perjanjian damai gencatan senjata. Tidak berperang selama 10 tahun. Salah satu poinnya itu. Tidak berperang selama 10 tahun. Itu yang disebut dengan Sulhu Hudaibiyah atau perjanjian Hudaibiyah. Nah, ketika ada tawaran seperti ini kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian ya, menyebutkan dalam sebuah hadis ya, hadis riwayat Bukhari, demi zat yang jiwaku di tangannya, ya, tidaklah mereka meminta sesuatu hal yang menyebabkan mereka mengagungkan kemuliaan Allah kecuali aku akan memberikan sesuatu itu. Maksudnya begini, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari disebutkan, maksud Rasulullah mereka mengagungkan kemuliaan Allah adalah mereka meninggalkan peperangan di tanah haram. Jadi maksudnya begini, ketika mereka mau menawarkan sesuatu yang baik, berdamai, tidak perang, kalau perang juga itu di tanah haram gitu ya, maka Rasulullah akan menyambutnya gitu. Nah, kemudian kalau dalam riwayat Ibnu Ishaq dinyatakan ya, bahasanya itu, jika mereka meminta kepadaku sesuatu yang dapat menyambung kekerabatan, maka aku akan menyambungnya. Artinya ini kan orang minta damai. Ya kalau memang betul-betul tulus damai, ya kita berdamai gitu ya. Gitu. Berdamai dengan mereka. Nah, Rasulullah SAW pada saat itu ketika bersikap seperti itu, ya, kemudian juga Rasulullah seolah-olah mengalah kepada Suhail bin Amr, para sahabat ini menjadi kurang menerima apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah itu tunduk kepada keinginan orang-orang Quraisy. Apa salah satunya? Ketika itu ya, Rasulullah memanggil juru tulis yang di dalam sebuah riwayat disebutkan juru tulis itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Rasulullah, tulislah dalam perjanjian Hudaibiyah itu Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah.
Kemudian Suhail ketika mendengar seperti itu, kata Suhail, jangan dulu. Apa tulisan Bismillahirrahmanirrahim? Kami nggak kenal tuh siapa Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kami kenal Bismika Allahumma. Tulis Bismika Allahumma, nggak mau Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau begitu wahai Ali, tulislah Bismika Allahumma. Jadi dalam surat-surat perjanjian orang Quraisy, ya orang-orang jahiliyah itu tulisannya Bismika Allahumma, dengan namamu wahai Tuhanku. Gitu. Kami nggak kenal siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim. Kami nggak kenal Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismika Allahumma. Kemudian Rasulullah, ya udah, tulis Bismika Allahumma. Nah, para sahabat waktu itu sudah gemes, ya, karena kok Rasulullah tunduk, ya, tanda kutip, tunduk kepada keinginan orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, tulis, ya, inilah ya perjanjian yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah dengan, nah baru sampai situ. Kata Suhail, Muhammad Rasulullah, kalau kami mengakui engkau adalah Rasul Allah, nggak akan ada peperangan antara kami dengan kalian. Gitu. Nggak mau ditulis Muhammad Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah, Muhammad anak Abdullah. Lalu kata Rasulullah, ya udah, tulis Muhammad bin Abdullah. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku ini benar-benar Rasul Allah. Ya, meski kalian mendustakannya, kata Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Ali bin Abi Thalib itu udah gemes, dia tuh menolak untuk ini ya, untuk menulis itu. Dan Rasulullah di dalam riwayat yang lain itu disebutkan Rasulullah sampai menghapus kata-kata Rasulullah, dihapus oleh Rasul. Para sahabat sudah mangkal semuanya melihat kondisi seperti itu. Ya. Nah, kata komentar Az-Zuhri, ini seorang ulama yang diantara jasanya ini adalah mengumpulkan hadis ya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan inilah yang dimaksud oleh ucapan Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah mereka meminta sesuatu hal yang menyebabkan mereka mengagungkan kemuliaan Allah, kecuali aku akan memberikan sesuatu tersebut. Jadi Rasulullah akan mengikuti kalau memang dengan itu akan terwujud kemaslahatan yang lebih besar. Gitu. Nah ini juga sebetulnya ya kalau kita pahami, ya kalau kita cermati, ini adalah strategi perjuangan, strategi dakwah Rasulullah. Perjanjian Hudaybiyah ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu rela menghapus nama Allah Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim demi tercapainya perjanjian ini. Karena apa? Kan dengan perjanjian ini banyak kemaslahatan yang bisa diambil gitu. Beliau juga menghapus kata Muhammad Rasulullah, dihapus kata-kata Rasulullah itu, diganti dengan Muhammad bin Abdullah demi terwujudnya perjanjian damai ini. Karena apa? Karena nanti ada kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Jadi ini hanya urusan administratif tata persuratan, bukan perkara pokok, ya. Tidak tercederai akidah gitu. Dengan hanya sekedar ada di tulisan. Dan ada kemaslahatan yang terpenting itu. Ada kemaslahatan dakwah yang lebih besar dengan mengalah seperti itu. Nah, di antara isi dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah begini, ya. Dan ini yang membuat para sahabat tuh mangkal luar biasa. Dalam salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah jika ada orang Mekah, ya, orang Mekah datang ke Madinah, maka kaum muslimin harus mengembalikan orang ini ke Mekah. Sedangkan kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, murtad maksudnya, ya, maka orang Mekah tidak berkewajiban untuk mengembalikan. Ya, sepintas kita perjanjian, dan ini disetujui oleh Rasulullah. Sahabatnya, aduh, Rasulullah kenapa ini disetujui poin ini ya? Orang Mekah
masuk Islam lari dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan, sedangkan orang Madinah yang murtad datang ke Mekah tidak usah dikembalikan ke Madinah. Oleh Rasulullah itu disetujui poin itu. Para sahabat tuh bingung. Ya Rasulullah, kenapa ya? Kok disetujui? Sampai akhirnya terjadi ya. Abu Jandal. Nah, kemudian diplesetkan oleh siapa itu? Abu Jandal. Nah, itu sebetulnya plesetan dari Abu Jandal ini. Abu Jandal ya seorang sahabat Rasulullah SAW. Abu Jandal bin Suhail, anak Suhail. Suhail bin Amr yang ini. Dia masuk Islam. Dia melarikan diri dari ini dari Mekah, ingin masuk Islam. Kata Suhail bin Amr, nah ini nih pertama yang harus dikembalikan, ya, harus dikembalikan ke Mekah. Waktu itu Abu Jandal itu ya, dia berontak sampai mengatakan ya, tolonglah wahai kaum muslimin, tolonglah aku ingin berhijrah ke Madinah. Kata Rasulullah tidak, karena sudah disepakati, sudah ditandatangani perjanjian Hudaybiyah itu. Para sahabat itu udah mangkal. Umar bin Khattab itu sampai apa coba? Umar bin Khattab sampai melemparkan pedang, digeser-geser, nggak dilemparin, digeser-geser supaya maksudnya dia ambil pedang itu nanti bunuh orang yang menyeret dia, membawa dia ke Mekah. Sampai seperti itu. Dan memang terjadi ketika nanti di perjalanan, di tengah jalan, Suhail itu kemudian membunuh orang yang membawanya, ya. Kemudian dia kemudian lari gitu ya, lari tapi tidak ke Madinah, tidak ke Mekah gitu. Kemudian bukan hanya itu, umroh harus dibatalkan. Balik lagi ke Mekah. Boleh tahun depan. Tapi tidak tahun ini. Jadi orang Quraisy ini dalam Al-Qur'an ada bahasanya hamiyatul jahiliyah. Jadi untuk menunjukkan kebanggaannya sebetulnya gitu. Untuk menunjukkan kebanggaannya, yang gue bisa ngatur kamu. Itu saja sebetulnya. Tapi sebetulnya mereka ini telah melakukan kesalahan dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Maksudnya perjanjian Hudaybiyah itulah yang menyebabkan kaum muslimin ini semakin kuat. Coba kaum muslimin sudah berjalan, perjalanan itu dari Mekah ke Madinah itu 7 sampai 8 hari perjalanannya. Kalau zaman sekarang pakai bus 6 jam nih, dari Madinah ke Mekah 6 jam gitu. Kalau dulu 7 sampai 8 hari perjalanan dari Madinah ke Mekah. Tiba-tiba sudah hampir dekat, tinggal 20 kilo atau 30 kilo lagi menuju ke Mekah, harus balik lagi. Para sahabat semakin mangkal perjanjian Hudaybiyah tadi ya. Poin-poinnya seperti itu merugikan kaum muslimin. Kemudian mereka harus balik lagi. Ya, gemes mereka semua, marah mereka semua itu, ya. Dan mereka sudah berbaiat untuk perang gitu, nggak jadi perangnya, suruh balik lagi gitu. Nah disitulah yang sudah nggak tahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian datang kepada Rasulullah sampai ucapannya begini, ya. Ini Umar menceritakan sendiri. Ketika setelah perang perjanjian Hudaybiyah itu dia datang kepada Rasulullah, kemudian lihat bahasanya. Ya Rasulullah, bukankah engkau ini benar-benar Nabi Allah? Nabi Allah. Bukankah engkau ini Rasul Allah? Coba bahasanya lihat ya. Sampai ini nanti disesali oleh Umar bin Khattab kalimat ini. Karena Umar bin Khattab sampai kemudian dia menjalankan untuk menebus ini, dia membebaskan budak, kemudian dia melakukan amal soleh gitu ya, berinfak dan lain sebagainya. Karena dia mengatakan kata-kata seperti ini kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, iya benar, aku Nabi Allah, aku ini Rasulullah. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di pihak yang benar dan mereka berada di dalam kebatilan? Iya, kata Rasulullah, benar gitu ya. Lalu kata Umar, ya Rasulullah, lalu kalau begitu mengapa kita menimpakan kehinaan ya pada agama kita ini? Jadi Umar memandang perjanjian Hudaybiyah ini adalah sebuah perendahan diri di hadapan kekufuran. Mengapa kita menimpakan kehinaan pada agama kita ini? Kata Umar bin Khattab. Lalu jawaban Rasulullah apa? Wahai Umar, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah.
Aku adalah Rasul Allah dan aku tidak akan durhaka kepadanya. Maksudnya, ini adalah perintah Allah gitu. Bukan atas kehendak Rasulullah SAW. Dan dia pasti akan menolongku, wahai Umar. Kemudian kata Umar, aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwa kita ini akan mendatangi Baitullah untuk bertawaf di sana dengan aman? Lalu kata Rasulullah, iya. Tetapi apakah aku mengatakan bahwa itu akan terjadi tahun ini? Kata Umar, ya enggak sih, gitu ya. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya kamu akan datang ke Baitullah dan tawaf di sekitarnya. Tidak tahun ini, insya Allah tahun depan. Para sahabat yang lain juga protes. Ya, kekecewaan mereka ini sangat besar gitu ya. Dan maka ketika mereka ini kan ini batal, udah niat umroh, tidak jadi umrohnya, maka untuk mereka tahalul, kemudian mereka memotong hadyu, ya, memotong hadyu gitu. Akhirnya mereka disuruh untuk menyembelih binatang sesembelihan, kemudian tahalul, ya, mencukur rambut untuk nanti kemudian ada umroh qodho, ya, umrohnya di qodho tahun depan. Gitu. Tapi mereka juga nggak mau. Diperintahkan begitu pada diam semua, mangkal semuanya. Kata Rasulullah, cukur rambut, kemudian sembelihlah hewan hadyu. Mereka diam aja, masih apa? Masih gemas. Sampai Rasulullah sendiri, ya, secara perasaan manusiawi, ya, muncul, ya. Kemudian datang kepada Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, sudah nggak usah banyak bicara, Anda pergi saja, kemudian cukur rambut Anda, kemudian sembelihlah hewan hadyu. Gak usah ngomong apa-apa, dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan itu benar, para sahabat nggak enak juga lihat Rasulullah, ya, melakukan seperti itu. Akhirnya mereka juga ikut, ya. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Bayangin, orang lagi pada mangkal, ya, para sahabat lagi pada mangkal. Ayat yang turun adalah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu kemenangan yang nyata. Gimana kemenangan yang nyata gitu kan? Kalau waktu itu para sahabat juga bingung. Ini turun ayat, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Para sahabat itu baru sadar nanti berikutnya, setelahnya. Memang perjanjian Hudaybiyah ini adalah fatham mubina, kemenangan yang nyata. Para sahabat kan berpikir namanya kemenangan itu menang jihad gitu ya. Ini perjanjian, ya, kalau bahasa sekarang perjanjian politik gitu ya. Disebut tidak ada pertumpahan darah, disebut sebagai fatham mubina. Dalam anggapan mereka ini menghinakan diri di hadapan kekufuran gitu. Tapi disebut dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kenapa disebut kemenangan yang nyata? Ini benar-benar kemenangan dakwah. Ingat, perjanjiannya itu gencatan senjata 10 tahun tidak berperang dengan orang Quraisy. Ini artinya apa? Para sahabat Rasulullah dan para sahabat bisa lebih konsentrasi untuk memperluas dakwahnya dengan tenang. Selama ini kan riweh, harus mengamankan Madinah dari orang-orang Quraisy yang lalu lalang melewati Madinah dan lain sebagainya. Ada pertempuran yang akan terjadi kalau tidak ada perjanjian damai. Nah, dengan kemenangan, dengan perjanjian ini, maka Rasulullah dan para sahabat ini, ya, bisa lebih memperluas dakwahnya, memperluas rekrutmen dakwahnya, mengajak orang masuk Islam. Ini terbukti kata siapa? Kata Ibnu Hisham, ketika perjanjian Hudaybiyah itu para sahabat itu 1.400 orang, ya. Tapi ketika Futuh Mekah nanti udah 10.000 orang. Ini artinya apa? Sudah ada peningkatan jumlah orang yang masuk Islam. Karena apa? Karena tenang berdakwah. Juga apa? Perluasan teritorial.
Jadi kaum muslimin waktu itu bebas ya, leluasa membebaskan Jazirah Arab dari sisa-sisa orang-orang Yahudi yang berkhianat. Nanti kita akan bahas ya, pada tahun ke-7 Hijriah itu terjadi perang Khaybar. Ini Khaybar, wilayah Khaybar saat ini. Ini benteng-benteng Yahudi masih ada, sampai saat ini masih ada seperti ini. Ya. Ini tanah Khaybar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, di mana di sana itu terbanyak atau terdapat kebun kurma yang sangat luas. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, kami sejak hijrah itu tidak pernah makan kurma dengan kenyang kecuali setelah perang Khaybar. Jadi ghanimahnya itu luar biasa besar dalam perang Khaybar itu. Nah, ini terjadi karena kaum muslimin konsentrasi untuk memerangi sisa-sisa Yahudi yang berkhianat itu, gitu. Dalam perang Khaybar. Ini perang yang sebuah fenomenal karena sejak perang inilah tidak ada lagi Yahudi di wilayah Madinah. Sejak perang Khaybar itu terusir dari Madinah. Padahal sebelumnya Yahudi ini adalah dia merupakan penduduk pertama ya wilayah Madinah. Sebelum orang Arab datang ke Madinah, orang Yahudi dulu yang tinggal di Madinah itu. Dulu namanya Yastrib ya, Yastrib. Nah, jadi eksistensi kekuatan umat Islam ini semakin kuat gitu ya, semakin kuat. Kata Muhammad Izzah Darwazah ini ya, dalam salah satu bukunya dia mengatakan, tidak diragukan bahwa perjanjian damai yang dinamai Al-Quran dengan kemenangan yang nyata tadi Fatham Mubina benar-benar berhak mendapatkan nama tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa peristiwa itu merupakan fase penentu dalam sirah nabawiyah, sejarah Islam dan kekuatannya, atau dengan kata lain peristiwa terbesar sepanjang sejarah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu disebut sebagai peristiwa terbesar sepanjang sejarah. Sebab Quraisy mengakui Nabi, Islam, serta eksistensi kekuatan umat Islam. Gitu. Jadi keberadaan umat Islam diakui dengan adanya perjanjian itu kan. Gitu. Nah, dari situ pun kemudian dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu umat Islam ini semakin matang. Ya, semakin matang. Jadi para sahabat ini semakin sikoh, percaya kepada pimpinannya, semakin mantap ya fikrohnya, pemahamannya tentang dakwah ya. Semakin yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, ternyata perjuangan itu tidak harus dengan selalu dengan mengangkat senjata. Ada juga peperangan dengan perjuangan strategi politik, perjanjian dan lain sebagainya. Gitu ya. Bahkan ini yang disebut sebagai Fatham Mubin. Nah, hadirin fillah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.